Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nurmansyah Project 19. Hari ini Senin 14 Oktober 2024. Kita pengajian rutin bulanan di Mushola Al-Kalam dengan tema 4 hal yang tidak bisa dihindari oleh kita. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Anas Nasrullah. Kepada beliau waktu dan tempat di Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa bilang sampaikan salam dan mohon maaf saya masih di perjalanan tadi. Ala kulli hal, alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapaknya ikhlas ya. Maafin saya ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dan Nabi Adam dan tadi itu suka tidak suka, rela tidak rela, ya ridho tidak ridho, kita akan menghadapinya. Tentu ini sebagai sebuah peringatan bagi kita ya, supaya kita membuat persiapan dan mengantisipasi. Kalau yang nafsunya sih pengennya ya apa yang dipengeni aja, yang nggak dipengeni, tapi mau tidak mau karena di sini muhabbat. Muhabbat itu artinya wahiyallati taghlibuhu, yaitu sesuatu yang dia tidak akan mampu menolak. Ya khudhu bil qahri, yang tahibu ayakhudhu bil qahri. Ya, dia akan diambil dari seorang anak cucu Adam itu siapa? Malakul mauti, yaitu malaikatul maut, ruhahu, yaitu ruhnya. Ada yang bisa menolak? Mau dicabut ruhnya sama malaikatul maut? Enggak ada. Maka ini situasi yang pasti akan dialami oleh setiap anak cucu ada, karena kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Ini situasi yang ridho tidak ridho, suka tidak suka, kita akan mengalami siapapun. Arab jadikan pejabat, Arab rakyat, karena ada lagunya, karena tidak banyak waktu yang terbuang dan dimanfaatkan untuk sholawat, untuk zikir, untuk baca Quran, gitu ya. Maka ini nasihat pertama, bahwa yantahibu ayakhudhu bil qahri malakul mauti ruhahu. Seorang cucu Adam akan menghadapi secara paksa, yaitu adalah seorang malaikatul maut ketika sudah datang ajalnya akan mengambil ruhnya, dan dia tidak akan bisa menolak. Yang kedua, wa yantahibu al-warasatu malahu, ya. Dan yang kedua akan mengambil para ahli waris, suka tidak suka, rela tidak rela, ya. Para ahli waris ini akan mengambil hartanya nanti kalau sudah mati. Ya, misalkan kata Ustaz itu kan cerita lagi hidupnya rajin, beli emas kan gitu ya, beli ini, pas itu mati, emasnya dipakai kawin lagi, termat-termatlah mentasarufkan titipan harta yang Allah berikan kepada kita, karena ya itu tadi, akhirnya kalau kita sudah meninggal ya akan diambil oleh para ahli waris. Maka kita harus bisa membagi mana yang kemudian harus ditinggalkan untuk ahli waris.
yang mana yang juga kemudian harus menjadi bekal bagi kita. Karena sering saya sampaikan bahwa harta itu dibawa mati, tapi bukan bendanya, tapi tanggung jawabnya. Kalau bendanya mah enggak, tapi tanggung jawabnya mas 1 rupiah pun akan dimintai pertanggung jawaban. Dari mana dan dikemanakan? Berat kan? Berat. Pertanyaannya 2 kalau urusan harta ini. Maka rugi-rugilah kita, ya kan? Kalau kemudian kita tidak mampu mentasarufkan, membelanjakan harta ini secara proporsional. Bukan berarti buruk juga meninggalkan harta menjadi warisan untuk para ahli waris kita. Ya, kita juga perlu lah ya, yang gitu. Karena dalam Al-Quran juga kan waliyahsaladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Ya, salah satunya di situ lemah tentu dari segi ekonomi gitu ya. Lebih baik kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada nanti mereka harus meminta kan. Artinya juga kita perlu, tetapi juga kita harus cermat ya. Gitu. Demi membelai anak rapi jerekan melihat barang dewek mah balik orang gawa apa-apa. Mending mun anak rapinya pun jerekan mengerti, buat jerekan sedekah, jerekan kirim doa. Iya kan? Cuma balang bayar boy. Yang ketiga, wayantahibu dulu jasadahu fil qabri. Dan seorang akan menghadapi yang mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, yaitu jasadnya nanti akan dimakan cacing di dalam kubur. Ya, umumnya seperti itu. Makanya banyak kalau kemudian ada penggalian kubur, gusuran apa, biasanya ya yang tersisa tinggal tulang-tulangnya. Ada sih memang yang masih pada utuh. Walaupun dia meronta-ronta untuk jangan dimakan, ya tetap aja cacing jalan terus ya untuk memakannya. Wa yantahibu al-khusama bidomin fafathin ya amalan, dan akan diambil secara paksa pahala daripada amal orang itu ketika di akhirat nanti oleh orang-orang yang dizoliminya. Nah, ini hati-hati. Nanti di akhirat nanti kita walaupun nolak ya nggak bisa, karena nanti akan ada pengadilan Allah. Kalau kita di dunia ini berbuat zalim ya, makanya ada pertanyaan itu dari Rasulullah. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Pernah mendengarkan di sini ya? Ya Rasul, yang gak punya harta. Kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang ketika hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, dan pahala yang lainnya, tetapi kemudian habis pahala-pahalanya itu karena kezaliman yang dilakukannya, karena dia memfitnah si fulan, ya menggibah si fulan, memukul si fulan, memakan harta si fulan, dan seterusnya, yang akhirnya dosa-dosanya itu akan diadili oleh Allah di akhirat. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dia meminta maaf hari ini juga. Artinya jangan sampai ditunda, jangan sampai ditunda-tunda, karena khawatir terbawa Kalau kita bukan berarti mengecilkan dan meremehkan, ya, kalau dengan Allah kita bisa langsung mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau dengan sesama manusia, selagi dia tidak memaafkan kita, itu repot urusannya. Ya, di akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, nanti di akhirat seperti itu akan diambil pahala amal-amal kita. Kalau kitanya berbuat zalim di dunia ini, maka sekecil apapun jangan pernah kita berbuat
Tapi kita manusia tidak mungkin juga bersih 100%. Maka mohonlah maaf sesegera mungkin. Ya, baik itu perkara harta, ya harga diri, ya ucapan dan sebagainya. Kalau kita menzaliminya maka segera kita meminta maaf. Ini makalah yang pertama yang kita kaji. Yang saya kira sudah tidak suka, maka dia akan mengulang sampai akhir hayat kita. Itu adalah kunci agar kita bisa meraih kebahagiaan di alam-alam selanjutnya, terutama nanti di akhirat. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Mukhlishan, ya. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, yang dia betul-betul ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, tentu tidak serta merta, ya, betul-betul dari hati. Kan kepada Nabi Daud alaihissalam, innal aqilal hakim, sesungguhnya orang yang berakal, al hakim, dan orang yang bijaksana, ay kamilul ilmi, yakni orang yang berilmu, yang ilmunya sempurna, ilmunya yang bagus, ya. Makanya disebut al aqil al hakim, yang berakal dan bijaksana, artinya ilmunya menerap. Orang yang seperti itu layak min arba'isa. Dalam kehidupannya itu dia tidak kosong dari 4 perkara ini. Artinya waktunya itu dibagi kepada 4 amalan ini. Jadi selama katakanlah sehari semalamnya itu ada 4 amalan yang kemudian dia lakukan. Ayat simuha lahadil amal, yakni dia membaginya atas amalan-amalan yang 4 ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbah. Orang yang cerdas itu, orang yang berakal dan bijaksana itu, yang pertama dia akan menggunakan waktunya itu adalah untuk bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah. Ya, dia bermunajat kepada Allah tentang kondisi dan keadaannya. Jadi kalau curhat itu bukan di status, ya, curhatnya kepada Allah tentang kondisi dan keadaan itu. Sekarang banyak orang yang curhatnya bukan kepada Allah, padahal harusnya dia yunaji rabbah. Mohonlah dia panggil Allah, bermunajatlah, serulah Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan. Kemarin ada obrolan, dia sederhana sih, ya, singkat gitu. Tapi ya ini kan masih katakanlah debatable, ya, silakan. Tapi secara umum kenyataan misalkan di Arab saja contohnya, ya, di Arab Saudi misalkan, rumah sakit itu banyak yang kosong, banyak yang nggak diisi rumah sakit, banyak. Kalau di kita kan rumah sakit bagus-bagus, ya, mewah, maju-maju rumah sakit. Kalau saya rumah sakit, kalau untuk haji aja misalkan, ya, jelek-jelek, termasuk peralatan juga terbatas sekali. Kalamihi, atau dengan membaca firman-Nya, artinya membaca Al-Quran kalau kita, ya, itu yang pertama adalah dia akan gunakan yunaji rabbah. Selalu dia bermunajat kepada Allah. Adukan segala perkara kita kepada Allah dengan cara berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan juga kita curhat tentang kondisi kita. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, saya. Jadi kita cari Allah dengan bermunajat kepada-Nya. Yang kedua, was'atun yuhasibu fiha nafsahu. Tadi itu kan ada 4, ya, ada 4 amalan orang yang berakal dan bijaksana itu. Yang pertama tadi amalannya dia untuk bermunajat. Waktunya itu dia akan gunakan untuk bermunajat. Yang kedua adalah waktunya dia gunakan untuk muhasabah. Ya, dia muhasabah. Bahkan muhasabahnya sini dikatakan bi ayatu wa amalahu wa harakatahu lailan naharan
fil kaili summa yanzuru fi akhirin nahar wa fi akhiril lail fa yashkuru aw yastaghfiru. Bahkan dia catat, hari ini tadi saya bangun tidur itu ngapain, ya dia yaktu buat amalan gerakan-gerakan siang ini saya ngapain sampai sore, kemudian malam ini sampai subuh saya ngapain, sholat tahajud enggak saya ini, baca Quran enggak saya hari ini, dicatat. Kemudian dia perhatikan, Gusti galanya mah waktu kita 24 jam wakeh ngelamun nih kalau baca Quran misalkan, baru ketahuan kalau kayak gitu tuh. Ya Allah galanya mah kita daripada zikir wakeh ngomongkan uang nih. Nah, ketahuan. Karena dia tulis, dia akan gunakan waktunya itu adalah selain tadi bermunajat, dia akan gunakan untuk berpuasa. Yang ketiganya apa amalan yang dia lakukan? Wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi. Masya Allah, ini paten lagi nih. Yang ketiga waktunya dia gunakan untuk pergi kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Alladzina yukhbiruna bi'uyubihi, di mana dia pengen dikasih tahu dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu tentang aib-aibnya. Dia datang sini, gitu ya. Saat sini nih ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tolong saya kasih tahu kekurangan saya apa. Ada yang begitu? Jualannya yang begitu. Itu ke sahabat-sahabatnya gitu kan. Apa kira-kira kalau kasih tahu saya? Indah benar kalau hidup begini kayaknya ya. Benar kita ini kita lakukan dengan ikhlas gitu ya. Dengan tulus ikhlas, bukan basa-basi. Kalau kemudian dia harus diingatkan seperti itu tentang kekurangan-kekurangannya. Ya, insya Allah akan bisa meminimalisir kesalahan itu tujuannya. Kadang-kadang kita banyak masalahnya melakukan kesalahan kita tidak sadar gitu ya. Itu persoalan itu akan dia gunakan wasa'atun fiha yakhlu bainahu baina nafsi wa baina ladatiha al-halal. Yang keempat, waktunya itu akan dia gunakan untuk mengosongkan ya, atau yatruku meninggalkan ya dirinya dan juga kenikmatan-kenikmatan sekalipun itu halal, artinya dengan dia menahan diri puasa gitu ya, sekalipun itu halal, rabi halal, makan halal kan gitu ya. Nah, tapi dia akan tinggalkan itu demi untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan cara dia berpuasa, dengan cara dia sholat malam, ya kan, tidur itu kan enak, ya kan. Nah, tapi dia tinggalkan kenikmatan itu untuk dia beribadah kepada Allah, sehingga dia malam bangun, siang berpuasa kan gitu. Kalau kayak kita awal puasa begitu baik, di sana belah saya daerah saya situlah. Kalau di sini sodaq, yaitu yang mau membetulkan, bukan yang selalu benar aja gitu. Nah, bagus itu bukan teman sebenarnya begitu. Kalau teman yang sejati itu kalau salah ya dia luruskan, enggak itu kamu enggak boleh begitu. Bukan iya aja gitu kan. Nah, jadi kalau teman yang sejati itu adalah teman yang berani meluruskan kita kalau kita salah, enggak ini mau walaupun salah biarin aja dijubruskan gitu. Tapi kan bukan teman sejati kita ya. Kemudian yang keempatnya tadi apa? Mengosongkan atau menjauhi sesuatu yang sekalipun itu halal, kenikmatan baik itu makan ataupun juga tidur gitu ya. Atau misalnya salah sunan Ali radhiyallahu anhu wa qaramu wajah inna ashabal a'mali arba'u khisalin. Kata Sayyidina Ali, ada 5 perkara yang sangat sulit untuk dilakukan, tapi bisa, bukan berarti tidak bisa. Sekalipun sulit ya, kalau kemudian kita mampu melakukannya berarti hebat. Tapi umumnya jarang orang yang bisa melakukan. Makanya di
dikategorikan oleh Sayyidina Ali as'abul a'mal. Ya, amalan yang sangat berat untuk dilakukan. Ada 4 perkara kata Sayyidina Ali. Apa itu? Yang pertama adalah al-afu indal ghadabi, memberikan maaf saat kita marah. Sing nanti lah lagi marah pengennya nabok kan gitu ya. Ini malah dia memaafkan. Saking apa? Saking bisa mengendalikan emosinya, dan itu hebat banget orang bisa. Makanya kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang badannya besar, tenaganya gede, bukan. Adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Itu orang kuat itu. Bukan orang yang kuat itu yang gitu kan. Bukan, jadi bukan. Karena orang yang kuat yang sesungguhnya adalah dia yang mampu mengendalikan emosi dan amarah. Itu yang kuat sesungguhnya. Makanya sini as'ab, ya, yang berat. Tadi itu namanya lagi emosi, memburu-buru memaafkan, yang ada juga pengennya tadi itu ya nabok apalagi lagi itu namanya lagi. Tapi kalau kemudian dia orang yang hebat, orang yang kuat, justru dia malah dia istighfar ya nggak apa-apa, malah begitu hebat banget bagi emosi, tapi dia memaafkan. Al-afu indal ghadabi, ayo kita betul-betul membalikkan istilahnya dari amarah, ya, dari benci menjadi daun gitu kan, menjadi kita biasa, malah kemudian kita man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adabah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksa kepadanya. Ayo, pengen disiksa apa enggak? Nah, kalau enggak mau, tahan emosi kita, tahan amarah kita. Dan itu bentuk daripada rahmat dan kasih sayang kita. Kalau kita rahmat dan kasih sayang, itu kadang-kadang anak kucing nyolong iwak pustes tuh udah, ya kan? Pas yakin akhirnya kita dicolong gitu ya, dipuan dari kucing kita kan meang-meang gitu. Padahal harusnya duit astagfirullahaladzim. Ya men, makan men, kita harusnya. Ini malah udah baru sesapu. Kenapa? Karena kita rahmat, apa juga kan udah digigit juga sama kucing, digebukin juga kucingnya, apa mau dimakan lagi tuh ikan? Karena enggak, udah aja biarin. Itu kan kita itu kepada binatang, contoh ya, sebagai bentuk rahmatnya hati kita kepada makhluk Allah. Maka Allah pun akan rahmat kepada kita ketika kita mau mengazabnya. Gitu. Ketika Allah melihat kita punya kesalahan, harusnya kan disiksa tuh sebagai balasannya. Tapi karena kita yang punya sifat rahmat kepada makhluk Allah, maka Allah pun akan rahmat kepada kita. Maka kata baginda Nabi, man kafa ghadabahu kafallahu anhu adabah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan menahan untuk menyiksa. Fil usrati. Nah, ini juga sulit juga. Menjadi orang yang loman, yang dermawan saat dia sulit, saat dia fakir, saat dia juga kekurangan. Namun bengen ngapain juga nyumbang musola sejuta masih megawe. Saya rumah sudah gaji. Tapi lamun saya nyumbang musola sejuta itu baru hebat. Ekspresi. Ya, sebaliknya, ya, Allah membenci orang fakir pelit, tapi Allah lebih benci kepada orang kaya pelit. Allah benci kepada orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci kepada orang fakir sombong. Orang kaya sombong aja mobil bagus, jalan petang-petang ini fakir sombong lagi. Aduh, minta ampun deh. Ya ini ya, jadi amalan yang sulit, amalan, tapi bukan berarti tidak bisa, ada yang bisa melakukannya. Kita pun kalau mau berusaha secara istiqomah ya apa, itu yang akan bernilai tinggi. Jadi mohon maaf Pak Indra, kalau dulu Pak Indra ya, apa istilahnya, fisir wal alam, baik saat sendiri ataupun saat banyak orang, ya tetap konsisten. Ya, tapi banyak kemudian orang yang saat kebanyakan dia menjaga diri, tetapi saat dia berkholwat, ya kan, banyak berkholwat betul-betul sendirian atau berkholwat misalkan dengan perempuan, makanya dilarang berdua
berduaan. Kenapa? Karena yang ketiganya bisa jadi setan. Karena potensi maksiat itu luar biasa saat itu. Ya, maka ini kita harus biasakan. Ya, kalau kemudian kita mampu dalam keadaan menyendiri pun kita untuk menjaga diri, maka itu orang yang hebat. Ya, orang yang hebat. Sulit memang, tapi bukan berarti tidak ada orangnya. Ya, ada yang bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Karena pancaran nur keimanannya itu yang menjaga dia untuk tidak berbuat maksiat, kalaupun tidak dilihat oleh manusia. Tapi apa? Yang karena yang dia lihat adalah Allah merasa diawasi. Fasulqanin jairin awiyarju, atau yang diharapkan berkata benar ya di hadapan orang yang ditakuti. Maka ada hadis yang mengatakan qulil haqqa walau kana murron, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Tapi jangan orang yang berani mengatakan itu. Disumpah sekalipun di hadapan pengadilan itu tanggung jawabnya berat. Ya karena dia takut ini dan itu, ya akhirnya membelot kan gitu ya. Meleot. Ya, tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya. Ini tantangan juga dan memang berat, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa melakukannya, ada, tapi jarang orangnya. Apalagi kalau kemudian dia diancamkan gitu ya, awas kamu kalau ini, wah udah itu, ya pasti akan mengatakan yang palsu. Supaya waktu sidang nasihat ini menjadi baik, lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih barokah ya dengan kita mengikuti nasihat-nasihat ya dari para ulama, terutama juga dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah panutan kita, ya, teladan kita dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan hidayahnya sehingga kita bisa kembali ke kampung halaman kita di surga nanti. Amin ya Allah. Jalannya tidak tersesat, tetapi jalannya lurus ya, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian waktunya semacam bila wali malakani wa wali wasallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ma'ana hada jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an hamalan thayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da' wa amalan shalihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bisa terapkan di hari-hari kita. Kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirat namanya, di dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar, tidak kekal. Luruskan niat dari sekarang, rubah sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah, jadikan panduan. Demikian kajian kita pada Senin malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita selalu muhasabah diri, memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.